Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Materi kali ini masih di bab 3 tentang pewarisan sifat. Setelah kita belajar tentang pewarisan sifat, maka kali ini kita akan mempelajari penerapan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kali ini yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat fisik yang diturunkan dan kelainan genetik pada manusia. Yang pertama, pewarisan warna kulit. Perhatikan gambar di samping ini. Mengapa kulit bayi-bayi ini bisa berbeda? Warna kulit dikendalikan oleh banyak gen. Gen ini mengendalikan pembentukan pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit menjadi gelap. Gennya misalnya dilambangkan dengan simbol A besar, B besar, C besar. Alela dari gen ini dilambangkan dengan simbol gen A kecil, B kecil, C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar akan memiliki fenotip kulit yang sangat gelap. Orang yang bergenotip A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil akan memiliki kulit yang sangat terang. Genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil menghasilkan kulit berwarna sawo matang atau pertengahan antara sangat gelap dan sangat terang. Ini diagram bagaimana gen-gen pengendali sifat warna kulit. Ini bisa dilihat pada kotak yang pertama ini. Ini adalah genotifnya A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil dengan fenotip kulit sangat terang. Kita lihat kotak yang paling bawah ini di sudut kanan. Ini adalah genotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar dengan fenotip warna kulit yang sangat gelap. Banyak sekali ini variasi gen yang mengendalikan warna kulit manusia. Untuk warna kulit ada kelainan yang disebut dengan albino atau kelainan pigmen. Albino adalah kelainan genetik di mana tidak dimiliki pigmen melanin yang menyebabkan seluruh tubuh penderitanya menjadi putih termasuk rambutnya. Umumnya orang yang albino itu fotofobia atau takut cahaya. Mereka juga lebih rentan terkena kanker kulit karena pigmen melanin ini berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Kita lihat foto ini. Seorang ibu yang berkulit hitam memiliki anak-anak yang albino. Bagaimana ini bisa terjadi? Perhatikan persilangannya. Jika seorang ibu memiliki gen A besar, A kecil, dan seorang ayah juga memiliki gen A besar, A kecil. A besar ini adalah sifatnya normal, dominan. A kecil ini gennya resesif. Ini pembawa sifat albino. Nah, ketika ayah dan ibu yang sama-sama pembawa sifat albino menikah, maka kemungkinan dari kelahiran anaknya, jika anaknya bergenotip A besar, maka dia normal. Jika anaknya bergenotip A besar, A kecil, maka anaknya normal, tapi sebagai pembawa sifat albino. Nah, apabila anaknya bergenotip A kecil, maka anaknya ini akan menjadi penderita albino. Rasionya atau perbandingan fenotipnya normal banding albino itu sama dengan 3:1. Bersyukur kita yang punya pigmen melanin normal sehingga tidak menderita albino. Yang kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Ada 2 tipe perlekatan cuping telinga, yaitu yang terpisah seperti gambar ini dan yang melekat seperti ini.
Gen G besar untuk cuping telinga terpisah, bersifat dominan. Orang bergenotip G besar atau G besar G kecil akan memiliki cuping telinga terpisah. Gen G kecil itu untuk cuping telinga melekat, bersifat resesif. Genotip G kecil akan memiliki sifat cuping telinga melekat. Silahkan cek telinga kalian masing-masing, apakah tipe yang terpisah atau tipe yang melekat. Yang ketiga adalah pewarisan bentuk rambut. Perhatikan gambar ini. Ada rambut dengan tipe keriting, tipe lurus, dan rambut yang bergelombang. Ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut. Gen C besar itu untuk rambut keriting, dan gen C kecil untuk rambut lurus. Kedua gen ini bersifat intermediate, artinya tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, tapi sama-sama kuat. Orang yang memiliki genotip C besar, maka rambutnya keriting. Kalau genotip C kecil, maka rambutnya lurus, seperti ini. Dan genotip C besar, C kecil, rambutnya bergelombang. Silahkan cek rambut kalian termasuk tipe yang mana. Yang keempat, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Perhatikan gambar ini. Ada rambut yang tumbuh pada dahi menyerupai huruf V. Fenomena ini disebut widow's peak. Ada juga rambut yang tumbuh pada dahi dengan tipe melingkar. Hal ini dikendalikan oleh gen W besar yang bersifat dominan. Gen W kecil membawa sifat rambut pada dahi tumbuh melingkar, dan ini gennya bersifat resesif. Genotip W besar atau W besar W kecil akan membawa sifat widow's peak. Sedangkan genotip W kecil akan membawa sifat rambut pada dahi yang tumbuh melingkar. Sekarang boleh cek bentuk pertumbuhan rambut pada dahi kalian yang mana? Apakah widow's peak atau tipe yang melingkar? Yang kelima, pewarisan kelainan buta warna. Perhatikan gambar lingkaran-lingkaran ini. Adakah yang kalian lihat dalam lingkaran? Jika kalian bisa melihat angka-angka yang ada dalam lingkaran, bersyukurlah mata kalian normal. Orang yang buta warna tidak akan bisa melihat angka-angka pada lingkaran ini. Buta warna atau bahasa Inggrisnya color blind adalah kelainan tidak dapat membedakan warna dengan baik. Biasanya antara warna merah, biru, oranye, dan hijau. Gen buta warna terdapat pada kromosom X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X-nya mengandung gen buta warna, yaitu dilambangkan dengan XCB. Jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna, maka perempuan tersebut normal, tapi bersifat carrier atau pembawa. Genotipnya XCB. Jika pada kromosom X laki-laki membawa gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna. Kromosomnya menjadi XCBY. Perhatikan bagan persilangan atau perkawinan dari wanita yang normal carrier dengan pria buta warna. Seperti ini hasilnya. Maka bisa kita lihat hasil keturunannya akan ada anak perempuan yang normal carrier atau buta warna, itu peluangnya 25%. Peluang perempuan yang buta warna itu juga 25%. Peluang anak laki-laki yang normal 25%, dan peluang anak laki-laki yang buta warna itu adalah 25%. Yang keenam, pewarisan sifat kelainan hemofilia.
Hemofilia merupakan kelainan genetik di mana darah sukar membeku jika terjadi luka. Hal ini bisa menyebabkan penderitanya kekurangan darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X. Perhatikan genotipnya. Untuk wanita normal, genotipnya XH besar, XH besar. Untuk wanita penderita hemofilia, genotipnya XH kecil, XH kecil. Tapi wanita yang hemofilia akan meninggal saat dilahirkan atau bersifat letal. Untuk wanita pembawa atau carrier, genotipnya XH besar, XH kecil. Nah, ini wanita ini normal tapi dia membawa sifat hemofilia. Untuk pria normal, kromosom X-nya normal, XH besar, Y. Nah, pria hemofilia genotipnya XH kecil, Y. Perhatikan persilangan hemofilia antara seorang wanita carrier hemofilia dengan seorang laki-laki yang normal. Ini gametnya dari ibunya, ini gamet dari ayahnya. Maka peluang kelahiran anak-anak yang normal dengan yang hemofilia dari setiap kelahiran adalah wanita normal itu 25%. Wanita normal tapi carrier di dalam kromosom X-nya ada membawa gen hemofili itu 25%. Laki-laki normal peluangnya 25%. Dan anak laki-laki penderita hemofilia 25%. Rasio fenotip antara normal dan hemofilia itu 3:1 atau 75% peluang anak normal dan 25% anaknya berpeluang untuk hemofilia. Berikutnya adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Tujuan pemuliaan tanaman adalah memperoleh bibit unggul. Kita ambil contohnya adalah padi hibrida dan jagung hibrida. Padi hibrida adalah padi hasil persilangan beberapa varietas. Contohnya varietas Sembada, IR64, Y Avo, Arize, Intani, varietas IPB 4S, varietas beras prima, dan lain-lain. Kelebihan padi hibrida adalah berasnya 30% lebih banyak dari padi pada umumnya. Dapat dipanen kurang lebih 112 hari setelah ditanam. Teksturnya pulen, tahan hama tumro, hasil panennya bisa melebihi 10,5 ton per hektar. Yang berikutnya jagung hibrida. Jagung ini juga hasil persilangan beberapa jagung untuk memperoleh jagung dengan bibit unggul. Contohnya hibrida C1, hibrida CP1 dan CP2, hibrida IPB4, hibrida Pionir 2, Malin, Metro, varietas Bima 14. Kelebihan varietas Bima 14 diantaranya dapat dipanen kurang lebih 95 hari setelah penanaman, memiliki tinggi kurang lebih 199 cm, perakaran kuat, tidak mudah roboh. Kelebihan varietas Bima 14 dapat dipanen kurang lebih 95 hari setelah penanaman, memiliki tinggi kurang lebih 199 cm, perakarannya kuat, tidak mudah roboh, kelobot jagung menutup rapat sehingga tahan hama penyakit bulai, penyakit karat, dan penyakit bercak daun. Hasil panen kurang lebih 12,9 ton per hektar, tidak mudah busuk, bentuk bijinya seperti mutiara berwarna kuning. Yang berikutnya adalah pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Tujuan pemuliaan hewan adalah
menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya unggas yang menghasilkan banyak telur, atau sapi dengan kualitas daging dan susu yang baik. Contoh pemuliaan hewan itu ada pada ayam. Ayam broiler dari Amerika jenis Plymouth Rock. Cirinya memiliki bulu putih keabuan, tubuhnya besar, dagingnya lezat, dan penghasil telur yang baik. Ayam ini hasil persilangan ayam Dominic dengan ayam jenis Black Cochin ya. Jadi untuk memperoleh pemuliaan hewan kadang harus beberapa kali melalui proses persilangan sampai dihasilkan hewan dengan kualitas yang tinggi. Dari materi pewarisan sifat ini diharapkan kita bisa mensyukuri segala nikmat dari Allah atas segala sifat yang telah diturunkan melalui orang tua kepada kita. Yang kedua, jika ada orang di sekitar kita yang tidak sempurna secara genetik, maka kita jangan mengolok-ngoloknya, karena pemberian Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Pasti ada kelebihan yang dianugerahkan di balik kekurangannya. Yang ketiga, lebih giat lagi belajar genetika agar kajian genetika di Indonesia lebih maju. Misalnya di masa depan kalian bisa melakukan pemuliaan hewan atau tanaman untuk memperoleh bibit unggul demi terciptanya Indonesia yang sejahtera secara pangan. Terima kasih, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.